Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Dan juga mari kita berdoa apabila ada guru kita, orang tua kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang sedang sakit, marilah kita mendoakan agar diberikan kesembuhan dan kesehatan. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah kedaulatan di Indonesia. Buka LKS halaman 51. Sebelum bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, rakyat di wilayah Nusantara tidak memiliki kedaulatan karena berada di bawah kekuasaan penjajahan. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan diperlakukan semena-mena. Para penjajah menerapkan kerja paksa atau kerja rodi pada masa penjajahan Belanda dan kerja paksa Romusa pada penjajahan Jepang. Setelah rakyat Indonesia lepas dari penjajah, maka terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka berdaulat. Rakyat Indonesia tidak lagi berada di bawah penjajahan. Rakyat Indonesia memiliki kekuasaan penuh dan bebas melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencapai tujuan dan cita-citanya. Jadi dulu Indonesia itu dijajah oleh negara-negara lain atau negara-negara asing, bahkan disiksa dan juga ada praktek yang namanya tanam paksa. Dan alhamdulillah Indonesia merdeka sehingga Indonesia bisa mencapai tujuan dan bisa melaksanakan aktivitas tanpa penjajahan kembali. Indonesia di sini menganut yang namanya kedaulatan rakyat. Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Pengertian kedaulatan rakyat yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat kita lihat dari pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu negara Indonesia adalah yang merdeka, yang berkedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Misalnya saja apa Pak Presiden itu berangkatnya dari rakyat. Kemudian presiden dipilih oleh rakyat, sehingga presiden juga bekerja untuk rakyat. Landasan hukum bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat serta pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia yaitu adanya persamaan, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya kebebasan yang bertanggung jawab, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang 1945. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pelaksanaannya kedaulatan rakyat diserahkan kepada badan lembaga atau badan perwakilan. Namun penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat.
baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Artinya di sini misalnya saja kita mempunyai lembaga perwakilan atau DPR. Nah, yang mengawasi DPR itu sendiri adalah rakyat sendiri, atau ada lembaga yang mengawasi kinerja dari DPR itu sendiri. Hubungan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan pengertian dari demokrasi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dan demokrasi tidak dapat terpisahkan. Negara yang menganut kedaulatan rakyat berarti negara tersebut merupakan negara demokrasi. Jadi, Indonesia merupakan negara yang demokrasi. Negara demokrasi dan penganut sistem atau teori kedaulatan rakyat. Apa isi dari demokrasi? Yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna sebagai demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila atas prinsip utama demokrasi. Demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Artinya di dalam pemerintah mengambil sebuah keputusan, misalnya saja dalam membuat sebuah aturan, itu mengutamakan yang namanya sebuah musyawarah. Jadi Indonesia menggunakan asas atau teori kedaulatan rakyat serta demokrasi Pancasila, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Oke? Itu saja materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Hal-hal yang tidak kalian ketahui bisa tanyakan kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.